Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Yusuf Raymond dengan NIM C2155201021. Di sebelah kanan ada teman saya, Muhammad Zaini dengan NIM C2155201033. sebelah kiri saya. Dengan saya Eko Julianto dengan NIM C215520201029. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari data klasifikasi penentuan penjualan beras studi kasus MJ ini. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil yang kemarin sempat kami buat dalam bentuk data manual, sempat kami buat dalam bentuk Excel, dan di sini kami implementasikan dalam bentuk program. Berikut adalah hasil yang kami buat dalam bentuk program. Baik, di sini saya akan menjelaskan data klasifikasi data penentuan hasil penjualan beras studi kasus toko Angga ini. Di sini terdapat 20 data yang terdiri dari nama beras, harga beras, kualitas beras, jenis beras, dan hasil penjualan beras. Ini nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Untuk hasil penjualan beras ini nantinya akan kami bandingkan dengan hasil output dari program yang kami buat. Nah, ini data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Untuk hasil penjualannya masih nol karena tidak kami masukkan untuk outputnya nanti. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosua. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil dari web yang sudah kami buat. Nah, jadi di web tersebut akan menampilkan tampilan seperti yang ada di layar ini ya. Nah, jadi data yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh teman saya Muhammad Zaini, hasil outputnya akan muncul di tampilan web tersebut, tampilan web ini yang sudah kami buat. Nah, jadi yang sebelumnya kan ini data awal pangkoh ya. Nah, terus di sini harga beras, kualitas beras, dan jenis beras. Nah, terus selain menampilkan hasil dari database, di sini kami juga sudah membuat logic, yaitu untuk menghitung net biasnya sendiri. Nah, jadi kan di data manual sendiri hasilnya kurang laku ya. Nah, kita cek untuk di hasil web yang sudah kami buat tersebut, hasilnya sendiri sama ya dengan hasil output yang ada di versi manualnya tersebut. Terus selain juga dapat menampilkan hasil, di sini kami juga bisa menambah data. Contohnya di sini, jadi kita tinggal tambah data aja di sini ya, kayak nama beras, harga beras, kualitas beras, jenis beras. Nanti logiknya sendiri bakal menghitung net biasnya sendiri dan akan menunjukkan hasilnya. Terus selain dapat menambah data, di sini kita juga bisa mengedit data. Jadi kita edit data sebelumnya, kita edit, kita ubah gitu, misalnya namanya atau apanya gitu ya. Terus selain edit data, kita juga bisa dapat menghapus data. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eko Julianto untuk programnya sendiri. Baiklah, di sini saya Eko Julianto akan melanjutkan penjelasan dari Yosua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang digunakan. Nah, untuk kode yang di sini sudah jelas ada beberapa tombol seperti tombol tambah, lihat hasil, dan edit dan hapus. Nah, sama untuk tambah data. Untuk tambah data itu ada di bagian tambah. Nah, di sini ini untuk tombol, dan untuk ini untuk apa, pemanggil untuk tombol dan untuk form pengisiannya. Nah, untuk di sini tuh untuk menghubungkan dengan
database. Lalu di sini adalah query perhitungan agar untuk perhitungan yang akan ditujukan kepada indeks. Nah, di bagian indeks ini baru ada ini bisa dilihat ada data training untuk melatih data untuk mengetahui untuk memprediksi atau mengidentifikasi laku atau tidak lakunya, itu probabilitasnya. Lalu di sini ada logiknya, ya, bisa dilihat. Nah, untuk function bagian indeks function, jadi di sini ada dibuatkan berbagai macam probabilitas. Ini dibuat secara manual ya, karena mungkin ada sedikit kesulitan, jadi kami membuatnya secara manual. Nah, di bagian sini ini tuh kan sesuai harga yang ditekan di database seperti ini, dia akan disesuaikan dengan di sini sesuai dengan ini. Lalu untuk lihat hasil, di sini ada lihat hasil. Untuk lihat hasil, di sini enggak ada secara jelas untuk lihat hasil, tapi untuk lihat hasil ada di bagian ini di bagian sini. Nah, saat memencet tombol lihat hasil, otomatis program akan memperhitungkan sangat laku dan kurang laku berdasarkan probabilitas yang sudah disiapkan. Nah, maka setelah melewati data training akan masuk ke logik, lalu akan di penentuan hasil. Di sini itu laku atau tidak lakunya berdasarkan beberapa variabel atau variabel yang ditambahkan seperti nama beras, seperti harga, tinggi, dan jenis beras. Lalu di sini ada koneksi ya, untuk menghubungkan antara database dan program. Lalu ada NAPI bias ini untuk tepat perhitungan NAPI biasnya. Bisa dilihat di sini. Untuk edit dan hapus ya, seperti ini, hanya fungsional tombol saja. Untuk bagian edit nih agak lebih sama seperti bagian tambah karena ini agak lebih penting. DB untuk database, bagian database seperti ini. Mungkin hanya seperti itu bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Apabila ada salah kata yang kami lakukan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.